Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat mendengar dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 3, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18, yang berkata demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita membaca perikop dari ayat pembacaan kita, Rasul Yakobus memberikan pengajaran bagi kita semua bahwa ada dua macam hikmat, yaitu hikmat dunia dan hikmat Allah. Hikmat dunia berasal dari dunia ini dan dari setan. Dalam ayat 14 dan 15 dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ciri-ciri hikmat duniawi ini mudah dikenali, yaitu menuruti keinginan daging. Hikmat dunia berpusat pada kepentingan diri sendiri. Hikmat dunia terekspresikan dalam dunia berpusat pada kepentingan diri sendiri. Hikmat dunia terekspresikan dalam perbuatan jahat, seperti memegahkan diri, iri hati, permusuhan, pertengkaran yang ujungnya kegaduhan dan kekacauan. Dusta adalah senjata yang digunakan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Mereka memiliki hikmat yang hebat, tetapi bukan untuk kebaikan bersama, hanya untuk kepuasan diri dan kesenangan duniawi belaka. Dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri,
Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Contohnya, jika kita melihat dan membaca di media sosial, dipenuhi dengan postingan yang berisi kebencian, kesombongan yang dapat menimbulkan suasana panas, bahkan dapat merusak kesatuan bangsa kita. Kelompok yang satu bersaing dengan kelompok yang lain dengan saling menjatuhkan. Jika kita melihat lebih mendalam bersumber dari keinginan untuk kepuasan diri pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Akhir hidup orang yang dikuasai hikmat dunia adalah kebinasaan. Kita akan melihat bahwa hikmat dunia bertentangan dengan hikmat Allah. Hikmat Allah adalah kebenaran, cirinya adalah murni, artinya jujur. Dalam ayat 17 dan 18 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kemurnian hati penuh dengan kelembah lembutan, selalu melahirkan buah-buah kebenaran, yang mendatangkan kebaikan bagi sesama, yang mempergunakan hikmat untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Jika kita kembali kepada media sosial sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mempergunakan hikmat dalam kebenaran yang menghadirkan suasana yang sejuk dan penuh dengan kedamaian. Hikmat Allah terekspresikan dalam kehidupan yang menghasilkan buah roh. Salah satunya adalah penguasaan diri, khususnya mampu mengendalikan lidah. Hikmat Allah mendatangkan damai sejahtera, ketentraman, sukacita, kebaikan. Hikmat Allah tercermin melalui perkataan yang lemah lembut. Bukan berarti lemah atau tidak berdaya. Justru lemah lembut itu menyampaikan kebenaran dengan tegas dan tidak kompromi dengan dosa. Perkataan lemah lembut berasal dari hati penuh kasih, yang akan menuntun orang yang salah berbalik kepada kebenaran. Perkataan lemah lembut menghasilkan pemulihan dari keduniawian. Amsal pasal 15 ayat 1 dan 2 mengatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Yakobus menegaskan bahwa hikmat dari atas adalah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, berbuah kebaikan, tidak memihak dan tidak munafik, sesungguhnya ia sedang memberikan kontras yang tajam antara apa yang dunia tawarkan dan apa yang Allah berikan. Dunia akan selalu mendorong manusia untuk mengejar apa yang tampak menguntungkan bagi dirinya sendiri, meskipun harus mengorbankan kebenaran. Namun hikmat Allah mengarahkan kita untuk hidup bukan demi kepentingan diri sendiri, melainkan demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Kita hidup di zaman di mana banyak orang mengukur keberhasilan dari jumlah harta, jabatan, pengaruh, atau popularitas yang dimiliki. Padahal ukuran keberhasilan sejati adalah hidup yang berbuah dalam kebenaran dan damai sejahtera. Itulah sebabnya Yakobus mengingatkan bahwa tanda nyata orang berhikmat adalah dari cara hidupnya yang berbuahkan kelemah lembutan dan kasih, bukan dari kepandaiannya berdebat atau kepiawaiannya menguasai banyak hal. Orang yang berhikmat duniawi mungkin pandai, tetapi kehadirannya membawa perselisihan, iri hati, bahkan perpecahan. Sementara orang yang berhikmat ilahi mungkin tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya mendamaikan, menenangkan, dan membawa orang-orang kepada kebenaran Kristus. Hikmat dunia bisa tampak hebat dan gemerlap, tetapi hikmat Allah justru sederhana, tenang, penuh kasih, dan itulah yang kekal. Karena itu kita dipanggil bukan sekedar untuk tahu apa itu hikmat Allah, tetapi sungguh-sungguh menghidupi dan mempraktikannya dalam setiap aspek kehidupan kita,
baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan di ruang digital seperti media sosial. Hikmat Allah tidak hanya memberi kita arah dalam mengambil keputusan, tetapi juga membentuk karakter kita sehari-hari. Seorang yang berhikmat dari atas akan berhati-hati dalam perkataannya, bijaksana dalam tindakannya, dan penuh kasih dalam relasinya dengan orang lain. Dalam konteks modern, ketika kata-kata bisa dengan mudah disebarkan lewat pesan singkat, komentar, atau postingan di media sosial, hikmat Allah seharusnya menjadi filter bagi setiap perkataan yang keluar dari mulut dan jemari kita. Alih-alih memperuncing perpecahan, orang yang berhikmat akan mencari jalan damai. Alih-alih menambah beban orang lain dengan kritik yang pedas, ia akan memberi penghiburan, penguatan, dan dorongan yang membangun. Hikmat Allah juga menuntun kita untuk rendah hati, menyadari bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan, sehingga kita tidak membanggakan diri atau merasa lebih unggul dari orang lain. Ketika kita membiarkan hikmat Allah memimpin hidup kita, maka kita bukan saja menikmati damai sejahtera dalam diri sendiri, tetapi juga menjadi saluran damai bagi orang lain. Kita bisa menjadi pembawa terang di tengah kegelapan dunia, menjadi jawaban di tengah kebingungan, dan menjadi teladan di tengah dunia yang haus akan kasih dan kebenaran. Pada akhirnya, buah dari hikmat ilahi selalu mengarah kepada satu tujuan, yaitu memuliakan Allah dan membawa orang-orang untuk mengalami kebaikannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui renungan dan doa pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk membedakan antara hikmat dunia dan hikmat yang datang daripada Tuhan. Ajarilah kami untuk tidak terjebak dalam iri hati, kesombongan atau kepentingan diri sendiri, melainkan hidup dengan hikmat yang murni, penuh damai dan berbuah dalam kasih. Bentuklah hati kami agar selalu lembut, rendah hati, dan siap menjadi saluran damai sejahtera dimanapun kami pergi dan berada, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami Tuhan untuk terus dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan, dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami, untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini
sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Bapa. Memberkati perekonomian mereka. Serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang alami. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk terus berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.